Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita memasuki hari yang ke-18 di 18 Januari 2026 hari ini. Di Minggu Raya. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan waktu teduh kita. Memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Pagi ini kita akan mendengar sabda Tuhan dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Saya akan membaca hanya ayat 35 sampai 42. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah kasih-Mu bagi kami. Pagi ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah, ya Tuhan, ampuni dosa kami. Terima kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Saya akan membaca hanya ayat 35 sampai 42 firman Tuhan. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang. Yang melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Amin. Tema kita, melihat dan mengikuti anak domba Allah. Umpe maranga sion turu anak dombana puang matua. Jemaat terkasih Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, ia berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Seruan ini bukan sekedar pengenalan, tetapi sebuah kesaksian yang mengarahkan orang lain untuk menatap kepada Yesus. 2 murid yang mendengar perkataan itu pun segera mengikuti Yesus. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi mengambil langkah nyata untuk berjalan bersama dengan dia. Inilah inti dari panggilan iman, melihat, mengenali, dan kemudian mengikuti. Iman bukan sekedar mengetahui tentang Yesus, melainkan berjalan bersamanya dan tinggal di dalamnya. Ketika Yesus bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Pertanyaan itu tetap relevan bagi setiap kita hari ini. Apakah kita mencari jawaban hidup, kedamaian, atau tujuan sejati? Sebuah itu ditemukan dalam perjumpaan dengan Kristus. Menarik bahwa Andreas setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, segera membawa saudaranya Simon Petrus. Iman sejati tidak berhenti pada pengalaman pribadi, tetapi selalu menular dalam kesaksian. Dalam dunia yang penuh pencarian identitas dan makna, panggilan Yohanes tetap menggema. Lihatlah anak domba Allah. Hanya dengan memandang kepadanya, kita menemukan kasih yang menghapus dosa, arah yang memberi makna, dan panggilan untuk menjadi saksi bagi sesama. Jemaat Tuhan, marilah kita memusatkan diri kepada Yesus setiap hari, membiarkan pandangan kita padanya
itu mengubah hati dan menjadikan hidup kita sebagai kesaksian tentang Dia yang kita ikuti. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, bersyukur, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kebaikan kasih-Mu bagi kami. Engkau melawat kami dengan anugerah kasih-Mu. Engkau melawat kami dengan firman-Mu yang kudus. Meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami tertuju dan memusatkan hidup kami hanya pada Kristus setiap hari. Dan ada perubahan menjadikan hidup kami sebagai kesaksian tentang Kristus yang kami ikuti dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Dalam Minggu Raya hari ini, kami mempersiapkan diri masuk dalam rumah-Mu, mengangkat pelayanan, dan juga beribadah bersama. Berkati dan urapi kami semua. Berkati umat Tuhan dimanapun. Peliharakan dengan baik. Mungkin ada yang sakit, yang berduka, yang lalai. Tuhan berkati, hiburkan, dan jaga. Kami mendoakan anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, dalam bangku pendidikan, dalam mencari pekerjaan, aktif bekerja setiap hari. Tuhan berkati, penuhi anugerah-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Jagalah kami ya Tuhan, jagalah orang tua kami, opa dan oma, sehatkan dan peliharakan mereka selalu. Bahkan kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini. Beri hikmat, kearifan, kebijaksanaan bagi mereka, mengayomi dan menuntun dan memimpin kami dengan baik. Perjalanan kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menjaga dan menolong kami. Yang berulang tahun hari ini, beri sukacita dan sempurnakan sukacita mereka. Inilah doa kami, syukur kami. Kami persembahkan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu.